Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan untuk Cisco, untuk CCNA, ENSA untuk modul 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 2478-2012 serta teman-teman saya Saya Dimna Tiara Putri dengan NPM 24782008. Saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023. Saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 TRI 4A. Dan saya Okta Erlisa dengan NPM 24782090 dari kelas TRI 4C. Selanjutnya di sini kami ingin memperjelas untuk modul 2 yang berjudul Single Area OSPF versi 2 Configuration. Nah, di sini ada perkenalan tentang mengapa kita mengambil modul ini, lalu mengapa kita belajar tentang modul ini. Lalu di sini kita masuk saja langsung ke OSPF Router ID atau 2.1. Nah, di sini ada OSPF Reference Topology. Jadi di sini menunjukkan topologi yang digunakan untuk mengkonfigurasi OSPF versi 2 dalam modul. Nah, router dalam topologi memiliki konfigurasi awal, termasuk alamat antarmuka atau interface. Saat ini tidak ada routing statis atau routing dinamis yang dikonfigurasi pada router dimanapun. Semua antarmuka pada R1, R2, dan R3 kecuali loopback 1 pada R2 berada dalam area backbone OSPF, router ISP yang digunakan sebagai gateway ke internet dari domain routing. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita masuk ke 2.1.2 yaitu router configuration mode for OSPF. Jadi di sini OSPF versi 2 ini diaktifkan menggunakan perintah mode konfigurasi global, yaitu router OSPF proses ID global ya ini. Seperti yang ditunjukkan pada jendela perintah untuk R1, nilai proses ID mewakili antara angka 1 dan 65.535 dan dipilih oleh administrator jaringan. Nah, nilai proses ID bersifat lokal yang berarti bahwa nilai tidak harus sama pada router OSPF lainnya. Untuk membangun kedekatan dengan tetangga tersebut, sebaiknya gunakan proses ID yang sama pada semua router OSPF. Nah, di sini setelah memasukkan perintah router OSPF process ID, router memasuki mode konfigurasi router. Seperti yang ditunjukkan oleh prompt R1 configure router. Nah, di sini kan prompt enter question mark. Jadi di sini kita bisa menggunakan tanda tanya untuk melihat semua perintah yang tersedia dalam mode ini. Daftar perintah yang ditampilkan di sini telah diubah untuk hanya menampilkan perintah yang relevan dengan modul ini. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke 2.1.3 router IDS. Jadi, ID router OSPF adalah nilai 32 bit yang direpresentasikan sebagai alamat IP versi 4. ID router digunakan untuk mengidentifikasi router OSPF secara unik. Semua paket OSPF menyertakan ID router dari router asal. Setiap router memerlukan ID router untuk berpartisipasi dalam domain OSPF. ID router dapat ditentukan oleh administrator atau ditetapkan secara otomatis oleh router. ID router digunakan oleh router yang mendukung OSPF untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama ada participate in the synchronization of OSPF database. Jadi di sini selama status pertukaran router dengan ID router tertinggi akan mengirimkan paket deskriptor basis data atau DBD mereka terlebih dahulu. Lalu ada participate in the election of the designated router. Nah, di sini dalam lingkungan LAN multi-access, router dengan ID router tertinggi akan dipilih sebagai DR. Perangkat routing dengan ID router tertinggi kedua akan dipilih sebagai router cadangan yang ditunjuk sebagai BDR.
Nah, selanjutnya di sini masuk ke 2.1.4 yaitu router ID order of precedence. Nah, jadi ini adalah urutan dari 3 kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, ID router dikonfigurasi secara eksplisit menggunakan perintah mode konfigurasi router OSPF dengan router ID. Nilai read adalah nilai 32 bit apapun yang dinyatakan sebagai alamat versi 4. Lalu yang kedua ada jika ID router tidak dikonfigurasi secara eksplisit, router akan memilih alamat IP versi 4 tertinggi dari antarmuka loopback yang dikonfigurasi. Nah, yang ketiga, jika tidak ada antarmuka loopback yang dikonfigurasi, maka router akan memiliki alamat IP versi 4 aktif tertinggi dari semua antarmuka fisik lainnya. Nah, di sini kita dapat lihat gambarnya. Lalu masuk ke 2.1.5 configure a loopback interface as the router ID. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi interface loopback sebagai ID router. Nah, pada topologi referensi hanya antarmuka fisik yang dikonfigurasi dan aktif. Antarmuka loopback biasanya alamat IP versi 4 untuk jenis antarmuka loopback. Ini harus dikonfigurasi menggunakan subnet mask 32 bit yaitu 255, 255, 255, 255. Nah, dari gambar ini adalah contoh untuk menunjukkan cara mengkonfigurasi interface loopback pada R1 dengan asumsi ID router tidak dikonfigurasi secara eksplisit atau dipelajari sebelumnya. Jadi R1 akan menggunakan alamat IP versi 4 1.1.1.1 sebagai ID routernya. Nah, ini kita dapat lihat di gambar dia mengkonfigurasi interface loopback 1. Lalu masuk ke 2.1.6 yaitu explicit configure a router ID. Nah, ini adalah gambar topologi yang telah diperbarui untuk menampilkan ID router untuk setiap router. Jadi di sini ada R1 user router, R2 user router, R3 user router. Nah, di sini kita menggunakan perintah router ID read router configuration mode untuk menetapkan ID router secara manual. Nah, ini contoh router ID untuk 1.1.1.1 ditetapkan ke R1. Nah, lalu gunakan perintah show IP protocol untuk memverifikasi ID router. Selanjutnya 2.1.7 modify a router ID. Nah, di sini sebuah router memiliki ID router OSPF yang aktif tidak mengizinkan ID router tersebut diubah hingga router di reload atau proses OSPF di reset. Nah, di sini ada contoh untuk R1 ID router yang dikonfigurasi telah dihapus dan router di reload. Perhatikan bahwa ID router saat ini adalah 10.10.1.1 yang merupakan alamat IP versi 4 loopback 0. ID router seharusnya 1.1.1.1. Oleh karena itu, R1 dikonfigurasi dengan perintah router ID 1.1.1.1. Nah, di sini kita juga bisa menghapus proses OSPF adalah metode yang disarankan untuk mengatur ulang router ID. Nah, di sini kita menggunakan clear IP OSPF process. Lalu kita masuk ke 2.1.8 syntax checker configure R2 dan R3 router IDs. Nah, di sini kita bisa lihat syntax checker to configure R2 R3 with router IDs. Nah, di sini dapat kita lihat ya bagaimana dia mengkonfigurasinya. Oke, nah di sini kita bisa mengerjakan understanding atau soal-soal. Selanjutnya 2.2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita lanjut ke 2.2. Oke, 2.2 di sini kita akan ngebahas
point-to-point OSPF network atau poin yang ada di OSPF network jaringan. Nah, langsung aja ke 2.2.1 yaitu the network command syntax. Nah, bisa ke bawah lagi. Nah, di sini bagian kode yaitu network address will card max area dengan area ID. Nah, di sini dengan penjelasan network address itu adalah jaringan yang dimasukkan ke OSPF. Nah, selanjutnya yaitu will card mask menentukan range IP-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah area ID yaitu untuk area OSPF-nya biasanya itu 0 untuk single area. Dengan fungsi menentukan interface atau antarmuka yang ikut OSPF-nya. Selanjutnya yaitu 2.2.2 the will card match yaitu atau kebalikan dari submatch. Nah, di situ dengan aturan 0 itu harus cocok dan 1 bebas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu 0 itu kalau kita membuat will card match itu submatch-nya itu dikurangi dengan subnet match-nya gitu. Jadi hasilnya bakal seperti ini 255 atau bisa juga diubah misalnya submatch-nya itu 64 gitu. Bisa dikurangi 255 bisa dikurangi dengan 64 seperti itu. Oke, lanjut ke 2.2.3 yaitu secure understand atau the will smart max. Nah, ini adalah latihan yang dimana kita diminta untuk menghitung dari subnet mask yang mendapatkan will card mask-nya dengan tujuan untuk kamu terbiasa konfigurasi. Nah, seperti ini tadi. Nah, kenapa dia bisa hasilnya 0031 itu karena 255 dikurang 224 seperti itu. Jadi hasilnya 0031 seperti itu. Selanjutnya di 2.24 yaitu konfigurasi OSPF using the network command. Nah, di bagian ini itu kita ngebahas tentang cara pakai networknya, yaitu dengan contoh misalnya networknya di sini bisa teman-teman lihat 002.024 dengan areanya itu 0, dengan artinya semua IP itu diawali dengan 1010 seperti itu teman-teman. Yang di bagian router 2 ini. Nah, bisa juga dengan network 1011 di bagian router 1 seperti itu. Dan bisa juga digunakan di router 3 dengan 1011 seperti itu. Nah, artinya hanya ada satu interface saja. Dengan keuntungan itu lebih fleksibel atau range-nya lebih spesifik. Nah, selanjutnya yaitu di 2.5 yaitu syntax checker atau R2. Oke, R2 dan R3 using the network. Nah, di situ konfigurasi yang kita gunakan yaitu kita membuat routernya dulu. Kita menggunakan router ID berapa. Misalnya kita menggunakan di sini di contohnya ada router OSPF 10. Nah, bisa kita masukkan dengan router ID 2.2.2.2 atau bisa kita masukkan dengan 1.1.1 seperti itu. Dengan tujuan kita bikin routernya punya identitas yang unik di OSPF-nya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di 2.2.6 itu kita melakukan configure OSPF using the IP OSPF command. Nah, di sini kita membuat IP OSPF-nya dengan area misalnya kalau di contoh itu networknya atau IP OSPF-nya itu 10.10.11.000 itu dengan areanya itu area 0 seperti itu. Di contoh yang ini.
Artinya interface-nya itu bisa ikut ke OSPF-nya dengan keuntungan tidak perlu wildcard mask atau lebih jelas seperti itu. Selanjutnya yaitu 2.27 yang dimana di sini kita syntax checker atau configure R2 dan R3 using the IP OSPF command. Nah, di sini kita mengaktifkan OSPF di itu bisa di interface 0.0, terus di interface intinya kita mengaktifkan OSPF-nya dengan mengaktifkan yaitu IP OSPF dengan area berapanya seperti itu. Misalnya IP OSPF 10 yang terus areanya area 0 seperti itu. Dengan tujuan biar terbiasa ke konfigurasi langsung di interface-nya. Selanjutnya yaitu di 2.28 dengan Faceit interface. Nah, di sini kita lihat masalahnya adalah OSPF kirim paket ke semua interface. Itu sama aja boros dengan dampak bandwidth terbuang, device jadi kerja ekstra dan resiko keamanan. Jadi dia bisa bocor seperti itu keamanannya di OSPF-nya. Selanjutnya yaitu di 2.29 configure Faceit interface. Nah, di sini itu kita lihat solusinya. Itu kita bisa menggunakan Faceit interface loopback 0. Nah, dengan efek yang tidak kirim ke hello packet. Dia tidak mengirimkan hello packet, tetapi dia tetap mendapatkan jaringan seperti itu. Biasanya dia memakaikan LAN seperti itu. Tidak menggunakan wireless, dia menggunakan LAN. Selanjutnya di 2.210 yaitu syntax checker atau configure R2 dan R3 Faceit interface. Nah, di bagian ini R2-nya itu Faceit interface loopback dan R3-nya itu dia bakal ngeluarin Faceit interface default-nya dan no Faceit interface di gigabyte 0/0-nya. Seperti itu. Nah, di contoh bisa teman-teman lihat di sini yang dijalankan adalah Faceit interface 0. Nah, dia itu menonaktifkan semua Faceit kecuali interface ke router lainnya. Nah, selanjutnya di 2.211 yaitu OSPF point-to-point networks. Nah, di sini defaultnya internet sama dengan dianggap broadcast. Nah, maka ada DR dan BDR. Nah, masalahnya kalau cuma 2 router itu tidak perlu. Nah, ini di contohnya itu kita melihat IP OSPF-nya di interface gigabyte internet 0/0 dan itu kita mendapatkan IP-nya yaitu 10.1.1.5.30 dia terdapat di area 0. Selanjutnya sedangkan di bagian yang interface gigabyte 00-nya itu di saat kita mengaktifkan network point to point itu kita mendapatkan jaringan di proses networknya 2.2.2.2 seperti itu. Selanjutnya di 2.212 yaitu loopback and point-to-point network. Nah, di sini defaultnya loopbacknya itu ada di 32, tuh 10.10.32. Ya, di situ padahal kita maunya adalah slice-nya 24 situ. Jadinya dia diubah menjadi 10.10/2 via 10.10 jadi 5 seperti itu. 10.1.1.5 dengan gigabyte 0/0. Nah, dengan solusi IP OSPF network point to point. Jadi hasilnya loopback diangkat network biasa menjadi slice 24. Oke, selanjutnya yaitu di 2.13. Di sini teman-teman
pakai tracer point-to-point single area OSPF configuration. Di sini teman-teman mendapatkan tugas, bisa dilihat, bisa mengerjakan pakai tracer activity dengan konfigurasi disenggel OSPF version 2. Selanjutnya yaitu di 2.3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu 2.3 multi access OSPF network. Jadi 2.3.1 OSPF network type. Jadi jenis jaringan lain yang menggunakan OSPF adalah jaringan multi access. Jaringan ini unik karena satu router itu mengontrol distribusi LSA. Router yang terpilih untuk peran ini harus ditentukan oleh administrator jaringan melalui konfigurasi yang tepat. OSPF ini dapat menyertakan proses tambahan tergantung pada jenis jaringannya. Bisa kita lihat topologinya itu menggunakan tautan point to point antar router. Tetapi router ini dapat dihubungkan ke switch yang sama untuk membentuk jaringan multi access. Nah, selanjutnya 2.3.2 OSPF designated router. Nah, bisa kita ingat bahwa dalam jaringan multi access OSPF ini memilih DR atau designated router dan BDR backup designated router sebagai solusi untuk mengelola jumlah adjacency dan LSA. Nah, DR ini bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan LSA yang dikirim dan diterima. Nah, DR juga menggunakan alamat multicast yaitu IP versi 4 224.0.0.5 yang ditujukan untuk semua router OSPF. Sedangkan BDR ini dipilih jika DR ini gagal. BDR ini mendengarkan secara pasif dan menjaga hubungan dengan semua router. Jadi jika DR berhenti memproduksi paket hello, BDR ini mempromosikan dirinya sendiri dan mengambil alih peran DR. Lalu ini selanjutnya daughter adalah router yang bukan DR maupun BDR. Router ini menggunakan alamat multicast 224.0.0.6 untuk mengirim paket OSPF ke DR dan BDR. Nah, selanjutnya itu 2.3.3 OSPF multi access reference topology. Jadi dalam topologi ini bisa kita lihat terdapat 3 router R1, R2, dan R3 yang saling terhubung melalui jaringan Ethernet multi access yang sama, yaitu 192.168.1.0/24. Nah, karena terhubung dalam satu jaringan multi access, OSPF ini secara otomatis memilih DR dan BDR. Dalam contoh ini, R3-nya itu terpilih sebagai DR karena memiliki router ID tertinggi. Sedangkan yang R2 itu menjadi BDR karena memiliki router ID tertinggi kedua. Nah, selanjutnya yaitu 2.3.4 verify OSPF router rules. Jadi di sini kita bisa menggunakan perintah show IP OSPF interface untuk memverifikasi peran router. Yang pertama itu ada router R1 daughter. Jadi outputnya itu akan menunjukkan priority 1 serta mengidentifikasi R3 sebagai DR dan R2 sebagai BDR. Lalu yang R2 BDR outputnya itu akan mengonfirmasi statusnya sebagai BDR dengan priority 1. Lalu selanjutnya R3 DR. Bagian R3 DR. Jadi outputnya itu
R3 dengan default priority pada 1. Selanjutnya 2.3.5 verify DR BDR adjacency. Jadi di sini kita tuh menggunakan perintah show IP OSPF network yaitu status tangga dalam jaringan multi akses itu bisa berupa yang pertama itu full atau daughter. Jadi router DR atau BDR yang bertetangga penuh dengan router biasa. Yang kedua itu full atau DR, jadi routernya itu bertetangga penuh dengan DR. Yang ketiga itu full atau BDR, routernya itu bertetangga penuh dengan BDR. Nah yang terakhir yaitu two-way atau daughter, jadi routernya itu non DR mau juga bukan non BDR yang memiliki hubungan dengan sesama router non DR atau BDR. Jadi ini tuh normal. Daughter itu tidak perlu membentuk status full satu sama lain. Nah, di sini kita bisa melihat perintahnya untuk R1, R2, dan R3-nya. Nah, selanjutnya itu 2.3.6 yaitu default DR BDR election process. Jadi pemilihan didasarkan pada kriteria berikut secara berurutan. Yang pertama itu prioritas interface. Jadi router dengan prioritas tertinggi menjadi DR. Defaultnya itu merupakan 1. Jadi jika diatur ke 0, router tersebut tidak akan pernah bisa menjadi DR atau BDR. Yang kedua yaitu router ID tertinggi. Jika prioritas sama, router ID tertinggi yang menang. Jadi router ID itu ditentukan oleh konfigurasi manual, alamat IP versi 4 loopback tertinggi, dan alamat IP versi 4 aktif tertinggi pada interface fisik. Nah, di sini memiliki catatan yaitu pemilihan OSPF bersifat non-preemptive. Jadi jika ada router baru dengan prioritas lebih tinggi masuk setelah DR atau BDR terpilih, router itu tidak akan mengambil alih peran tersebut. Selanjutnya yang 2.3.7 DR failure and recovery. Jadi DR-nya ini akan tetap menjadi DR sampai DR-nya itu gagal atau mati. Yang kedua itu proses OSPF-nya pada DR berhenti. Yang ketiga itu interface multi akses pada DR dimatikan. Jadi jika DR-nya ini gagal, BDR otomatis naik menjadi DR. Kemudian pemilihan barunya itu diadakan untuk mengisi posisi BDR yang kosong dari router daughter yang tersedia. Jadi, jika mantan DR misalnya R3 kembali online, dia itu tidak akan langsung menjadi DR lagi, melainkan menjadi daughter karena perannya itu sudah terisi. Di sini bisa kita lihat juga skenario untuk R3 dan R4 dan R2. Selanjutnya itu 2.3.8 the IP OSPF priority command. Jadi pada bagian ini perintahnya itu digunakan untuk mengatur peluang sebuah router menjadi DR ataupun BDR. Nilai priority-nya itu bersekitar dari 0 hingga 255. Jika nilainya 0, maka routernya itu tidak dapat menjadi DR maupun BDR. Semakin tinggi nilai priority, maka semakin besar kemungkinan router tersebut terpilih sebagai DR. Nah, selanjutnya 2.3.9 configure OSPF priority. Nah, di sini dalam topologi dilakukan pengaturan sebagai berikut. Jadi router 1 akan dijadikan sebagai DR dengan mengatur priority sebesar 255.
Router 2 akan menjadi BDR dengan menggunakan nilai defaultnya itu 1. Sedangkan R3 itu diatur dengan priority 0 agar tidak bisa menjadi DR maupun BDR. Konfigurasi ini dilakukan pada interface. Bisa kita lihat di sini misalnya pada R3 dengan perintah masuk ke interface gigabit Ethernet. Kemudian mengetik IP OSPF priority 0. Setelah konfigurasi dilakukan, proses OSPF ini perlu di reset agar pemilihan DR dan BDR ini dapat terjadi kembali. Nah, selanjutnya, dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa R1-nya ini berhasil menjadi DR dengan priority 255 serta menampilkan informasi router lain sebagai BDR dan network yang terhubung. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pengaturan priority berhasil mengontrol proses pemilihan DR dan BDR sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya 2.3.10 syntax checker configure OSPF priority. Jadi pada bagian ini tuh dilakukan latihan konfigurasi menggunakan syntax checker. Konfigurasinya ini dilakukan pada interface G0/0/0 pada masing-masing router. Tujuan dari latihan ini tuh untuk memahami bagaimana mengontrol proses pemilihan DR dan BDR dengan menggunakan perintah IP OSPF priority. Mungkin untuk 2.4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Di modul ini 2.4.1 tentang Cisco OSPF Cost Matrix. Jadi OSPF ini menggunakan cost sebagai tolak ukur metrik untuk menunjukkan jalur terbaiknya. Logikanya, jadi semakin kecil nilai cost-nya, maka semakin besar jalur tersebut. Jika semakin kecil nilai cost-nya, maka semakin baik jalur tersebut. Nah, Cisco juga menghitung cost berdasarkan bandwidth interface rumusnya. Nah, rumusnya itu cost reference bandwidth per interface bandwidth. Nah, secara bawaan, jadi reference bandwidth itu adalah 10 pangkat 8 100 yaitu 100 Mbps, yang artinya kabel fast Ethernet itu 100 Mbps dan gigabyte 1 Gbps dan 10 Gbps semuanya itu punya nilai cost 1 karena OSPF hanya menggunakan bilangan bulat dan tidak bisa memberikan nilai di bawah 1. Selanjutnya pada 2.4.2 yaitu adjust the reference bandwidth. Nah, di sini tuh kita perlu mengubah reference bandwidth-nya agar OSPF itu bisa membedakan mana kabel yang lebih cepat. Nah, kenapa kita harus membedakan? Karena jika tidak diubah, router tidak akan tahu bahwa gigabit Ethernet lebih cepat daripada fast Ethernet karena keduanya bernilai cost 1. Nah, jadi solusinya di sini kita menggunakan perintah auto cost reference bandwidth Mbps. Jadi jika kita set ke 1000 untuk 10 Mbps, maka 10 Gbps menjadi 1 cost, 1 Gbps menjadi 10 cost, dan 100 Mbps menjadi cost 100. Jadi perintah ini tuh harus dikonfigurasi semuanya di router dalam satu jaringan OSPF agar perhitungannya konsisten.
Selanjutnya pada 2.4.3 yaitu OSPF Accumulates Cost, yaitu total cost sebuah rute adalah hasil perjumlahan semua cost interface keluar atau exit interface dari sumber ke tujuan. Nah, contohnya itu jika R1 ingin mengirimkan data ke LAN di R2, maka total metriknya itu adalah di cost link R1 menuju R2 itu misal 10. Berarti 10 plus cost interface LAN di R2 misalnya 1, berarti 10 plus 1. Jadi total cost di tabel routing R1 akan muncul sebagai 11. Selanjutnya ini ya. Selanjutnya 2.4.4 yaitu manually set OSPF cost value. Jadi administrator itu bisa memaksa router untuk memilih jalur tertentu dengan mengatur cost secara manual. Jadi manfaatnya itu untuk mengatur rute utama dan rute cadangan atau backup. Bisa juga menyesuaikan dengan router merek lain seperti Cisco agar perhitungannya sama. Cara masuk ke konfigurasi interface yaitu kita gunakan perintah IPOSPF cost, yaitu nilai manual ini akan mengabaikan perhitungan otomatis berdasarkan bandwidth-nya. Selanjutnya ada test failover to backup router. Jadi menguji apakah jalur cadangan itu berfungsi jika jalur utamanya dimatikan. Jadi jika skenario-nya Jadi jika skenario-nya itu di link utama antara R1 dan R2 dimatikan atau di shutdown, maka OSPF akan secara otomatis memperbarui table routing. Dan hasilnya router akan segera mencari jalur alternatif lewat di router 3. Meskipun biayanya yang lebih tinggi, misalnya cost naik dari 20 ke 50. Nah, ini tuh akan membuktikan bahwa OSPF adalah protokol yang dinamis dan tahan kegagalan. Selanjutnya pada 4.6 tentang syntax checker, modify the cost value for R2 and R3. Nah, di sini berupa latihan interaksi untuk melatih perintah-perintah dasar. Contohnya di sini ada interface LO0, yaitu untuk masuk ke interface. Nah, ini perintah untuk masuk ke dalam interface-nya. Nah, udah masuk ke interface 0. Selanjutnya ada IPOSPF cost 10, yaitu untuk mengatur cost-nya, dan show IP root OSPF untuk memverifikasi hasil dari yang kita lakukan. Selanjutnya ada 4.7 tentang hello packet interval. Nah, jadi OSPF juga butuh paket sapaan untuk memastikan tetangganya itu masih aktif. Misalnya hello interval. Nah, hello interval itu dikirim setiap 10 detik ke default yang ke alamat multicast 224.0.0.5. Nah, date intervalnya itu adalah waktu
tunggu sebelum benar-benar menganggap tetangganya itu mati. Nah, defaultnya itu 4 kali hello, yaitu 40 detik. Nah, jika dalam 40 detik tidak ada sapaan dari hello yang datang dari tetangga, maka jalur dianggap putus. Selanjutnya, verify hello and date interval. Nah, cara ini tuh untuk mengecek apakah time sudah berjalan dengan benar. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah show IP OSPF interface. Nah, di sini kita menggunakan nama interface-nya. Di sini interface-nya gigabyte 0/0/0. Terus juga kita akan melihat detail seperti ini. Kodenya times interval configure. Nah, itu tuh untuk melihat konfigurnya, serta kita menggunakan perintah show IP OSPF neighbor untuk melihat hitungan mundur dari cut down dari date the time tersebut. Selanjutnya ada modify OSPF versi 2 interval. Jadi kita di sini bisa merubah timer agar mendeteksi kerusakan jaringan itu lebih cepat atau lebih cepat kita konfigurasinya ya, kalau kita sudah tahu di bagian mana kesalahan tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan IP OSPF hello interval second dan OSPF date interval second. Nah, jadi di sini tuh jika hello tercepat, misalnya 1 detik, beban kerja CPU router itu akan sedikit meningkat karena harus sering mengirimkan paket. Nah, jadi router yang bertanggung jawab wajib untuk nilai hello dan date yang sama itu jika berbeda dan hubungan atau agensi akan langsung putus atau down. Selanjutnya pada 2.10 di sini 2.10 itu syntax checker. Nah, ini untuk ngecek ya, modify hello dan date interval. Ini mengecek show IP neighbor. Ini sama ya kayak tadi untuk mengecek untuk melihat hitung mundur dari date time tersebut. Nah, jadi pada bagian ini kita itu diminta untuk mengubah reference ke bandwidth, terus kita mengubah cost interface manual dan mengatur ulang time hello atau date, dan kita juga memastikan semua perubahan terlihat benar di table routing dan di status tetangga. Nah, pada modul yang terakhir ini, pada subbab yang terakhir ini ada paket tracer tentang modify single area OSPF. Nah, di sini kita bisa mengerjakan latihannya ya untuk subbab yang 2.4 ini. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan di 2.5 yaitu default route propagation. Nah, kita langsung masuk aja ke 2.5.1. Nah, pada subbab ini dia menjelaskan pengguna jaringan perlu mengirim paket keluar jaringan OSPF seperti ke internet. Untuk itu diperlukan default static route yang dapat digunakan. Pada topologi pada gambar R2 terhubung ke internet dan harus menyebarkan propagate default route ke R1 dan R3. Router yang terhubung ke internet sering disebut edge router atau gateway router. Namun dalam istilah OSPF, router yang berada di antara domain OSPF dan jaringan non OSPF disebut
Autonomous System Boundary Router atau ASBR. Semua yang dibutuhkan agar R2 dapat mencapai internet adalah sebuah default static route ke penyedia layanan atau service provider. Nah, untuk menyebarkan default route-nya, router tepi atau R2 harus dikonfigurasi dengan default static menggunakan perintah IP route 0000000 next hop address exit INTF. Kemudian perintah konfigurasi router itu default information originate. Nah, perintah ini untuk menginstruksikan R2 untuk menjadi sumber informasi default route dan menyebarkannya melalui update OSPF. Lanjut ke 2.5.2 yaitu verifikasi default route yang disebarkan. Nah, di sini kita dapat memverifikasi pengaturan default route pada R2 menggunakan perintah show IP route. Selain itu, kita juga dapat memastikan bahwa R1 dan R3 telah menerima default route. Perhatikan bahwa sumber root pada R1 dan R3 adalah bintang E2. O sendiri itu dipelajari melalui OSPF versi 2, sedangkan bintang itu kandidat terbaik untuk default root. E2 itu root eksternal atau external root. Perbedaan antara E1 dan E2 tidak dibahas dalam modul ini. Kita lanjut ke 2.6.1. Nah, di 2.6.1 ini yaitu verifikasi network OSPF. Nah, jadi di sini menjelaskan jika kita telah mengkonfigurasi OSPF versus 2 single area, maka kita perlu melakukan verifikasi konfigurasi. Bagian ini menjelaskan berbagai perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi OSPF. Seperti yang diketahui, dua perintah berikut sangat berguna untuk verifikasi routing. Yang pertama ada show IP interface brief, yaitu memastikan interface aktif dan memiliki alamat IP yang benar. Kemudian yang kedua ada show IP route, memastikan tabel routing berisi semua route yang diharapkan. Perintah tambahan untuk memastikan OSPF berjalan dengan baik yaitu show IP OSPF neighbor, show IP protocol, show IP OSPF, show IP OSPF interface. Gunakan perintah show IP OSPF neighbor untuk memastikan router telah membentuk agensi dengan router tetangga. Jika router ID tidak muncul atau tidak berada dalam status full, maka agensi OSPF belum terbentuk. Jika dua router tidak membentuk agensi, informasi link state tidak akan ditukar. LSDB atau link state database menjadi tidak lengkap, dapat menyebabkan perhitungan SPF dan tabel routing tidak akurat. Root bisa tidak ada atau tidak optimal. Lanjut ke 2.6.2 yaitu verifikasi pengaturan protokol OSPF. Dengan perintah yaitu show IP protokol digunakan untuk melihat informasi penting seperti proses ID OSPF, router ID, interface yang menjalankan OSPF, neighbor, kemudian administrative distance atau default 110. Lanjut ke 2.6.3. Nah, di sini perintahnya itu show IP OSPF digunakan untuk melihat proses ID, router ID, informasi area, dan waktu terakhir algoritma SPF dijalankan. Lanjut ke 2.6.4. Di sini ada perintah show IP OSPF interface menampilkan detail step interface OSPF, proses ID, router ID, tipe network, cost, kemudian DR atau BDR, kemudian neighbor. Nah, contohnya itu show IP OSPF interface gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, di sini juga menggunakan show IP OSPF interface brief untuk melihat interface yang ikut OSPF, network yang diiklankan, kemudian cost-nya, kemudian network status networknya, kemudian jumlah networknya. Lanjut ke 2.6.5. Nah, di sini itu sintak checker atau verifikasi OSPF single area. Gunakan sintak checker untuk memastikan konfigurasi OSPF pada R2 dan R3 sudah benar. Untuk melihat status interface IP versus 4 pada R2, gunakan perintah show IP interface brief. Slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada paket tracker yang bisa dikerjakan ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi untuk modul 2 dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.